Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Ini terkait dengan pertemuan ini terkait dengan review proposal yang keempat, ya, terkait dengan tugas mata kuliah metode penelitian, ya. Nah, makin banyak direview, makin cepat ACC, makin bagus, ya. Gitu. Kalau sudah ACC, saya bilang ACC, maka komtimnya membuat data proses progresnya. Jadi misalnya Alexander kan progresnya, misalnya revisi pertama, revisi kedua, dan seterusnya, atau ACC gitu. Kalau sudah ACC, pertemuan ke-9, ini pertemuan keberapa minggu ini? Ke-7 ya? Ke-7, Pak. 7. Pertemuan ke-9 itu pengolahan data. Ya, sudah ke-4 pengolahan data. Dipersiapkan betul-betul dalam 2 minggu ini untuk di ACC proposalnya. Baik, yang pertama kita mereview punya yang kedua Sabilayana, ya. Ini revisi kedua karena supaya lebih cepat, ya, lebih cepat. Kelihatan? Udah ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sabilayana ada, hadir? Ada. Hadir, Pak. Oke. Baik, judulnya tentang analisis kesempatan kerja. Coba gini, Bila jelaskan 1 menit terkait dengan judul ini dan fenomenanya, variabelnya apa, metodenya apa, coba. Jelasi tentang judul ini gitu, Pak. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul Analisis Kesempatan Kerja dan Pengangguran pada Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Stabat. Di sini yang ingin saya teliti yaitu berapa banyak jumlah kesempatan kerja untuk para warga Kecamatan Stabat dan berapa jumlah penambahan pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini di Kecamatan Stabat. Model analisis datanya pakai apa? Saya menggunakan model analisis data SEM, Pak. SEM dan? SEM aja bila buat, Pak. Nanti tambahkan uji beda ya? Iya, Pak. Baik. Kemudian variabelnya apa saja? Variabelnya, variabel Y1-nya kesempatan kerja, Y2-nya pengangguran, X1-nya tenaga kerja, X2-nya upah minimum kota, dan X3-nya bidang pekerjaan, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini kemarin papernya sudah oke. Oke. Kemudian kata pengantar, 1 lembar, daftar isi. Kemarin Mila belum pakai daftar isi, Pak. Iya. Makanya. Daftar gambar, daftar tabel. Nah, pendahuluan kemarin ini revisinya. Ini kita lihat dulu ya variabelnya. Oke. Nah, kemudian di pendahuluan wajib ada data-data terkait dengan bagaimana COVID itu mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan pengangguran. Ya. Kemudian masukkan data terkait dengan ini ya, jumlah angkatan kerja. Ini data sumbernya dari BPS ya. Kalau tabel jarak barisnya 1 ya, Dila. Oh iya, Pak. 1. Oke. Seperti ini dia. Nah. Oke, nah ini tahun 2019 kan sebelum, tahun 2020 setelah ya. Iya. Jadi sumbernya dari BPS. Oke. Nah, dari sumber ini baru dikaji, nanti didukung dengan beberapa argumen, misalnya literatur terkait dengan dampak COVID terhadap kesempatan kerja tingkat pengangguran di, kemarin sudah saya sebutkan lah, sudah ada ya, di Indonesia ada, kemudian di
Indonesia. Di Sumatera Utara misalnya boleh, terus Iya. di Di Kabupaten Langkat, kecamatan, iya Pak. ini Langkat dan di Stabatnya gitu. Ini udah ada. Oke. Nah ini jarak barisnya 1 dia lah ya. Oh iya Pak. Oke. Tabelnya dari Oke, ini udah ada. Nah, oke, datanya sudah mencukupi. Nah, jadi di sini yang di terakhir di sini, Dila sedikit lagi masukkan terkait dengan urgensi, ya, urgensi ya, di penelitian. Jadi urgensi penelitian itu misalnya variabelnya apa, lokasinya, kemudian modelnya itu. Misalnya ini urgensi dan alasan menggunakan misalnya variabelnya, lokasinya, kemudian modelnya, alasannya apa gitu. Di sini. Iya Pak. Iya. Jadi tambah. Kemudian kalau bisa ada dukungan misalnya dari, kan cari aja di internet misalnya pengaruh COVID terhadap kesempatan kerja dan pengangguran di Langkat misalnya. Ada berita misalnya selama COVID pengangguran di Langkat bertambah sekian orang atau sekian persen. Nah, itu sumbernya dimasukkan. Itu udah ada bilang masuk, udah ada yang bilang masuk kan Pak, cuman nggak bilang buat judul kemarin kan Bapak bilang nggak usah judul, nggak usah kasih judul. Iya, udah ada. Iya, udah ada Pak di latar belakang itu Pak. Oke, ada sumbernya. Sumbernya nggak bilang masukin. Ya dibuat. Kayak cuman penjelasan doang Pak. Iya, sumbernya misalnya Iya. misalnya itu ada artikel atau koran atau apa misalnya nyatakan bahwasanya Iya. tingkat pengangguran di Langkat misalnya mengalami kenaikan sebesar misalnya 2% selama COVID. Oh iya Pak. COVID. Nah, dalam kurung misalnya kalau ada misalnya Kompas, misalnya Kompas, Oh, iya, nah Pak. itu atau linknya misalnya, Iya, linknya dimasukkan di sini gitu. Itu. Jadi ada dukungan-dukungan pernyataan. Jadi nggak hanya kamu yang menjelaskannya, tapi ada dukungan dari fakta-fakta laporan di lapangan, fenomena. Boleh penelitian terdahulu atau artikel-artikel pernyataan dari berita dan seterusnya. Gitu. Sedikit aja. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, identifikasinya ada. Oke, identifikasi masalah pernyataan ringkas yang negatif. Oke. Batasannya kecamatan. Tambahkan lagi di sini variabelnya ya. Batasannya. Oh iya, Pak. Variabelnya masukkan, kemudian ini. Oke. Rumusan masalah ada berapa? Ada 10, ya? Pak. Kemarin Bapak minta 10. Oke. Ini, oke. Tujuannya manfaat dan ini. Nah, ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya itu dijelaskan terkait dengan variabelnya, lokasinya, metodenya, ya. Oke. Iya, Pak. Supaya penelitian kami itu di sini dijelaskan. Oh iya, Pak. Nah, kan ada itu penjelasan terkait novelty-nya. Iya, Pak. Novelty-nya, misalnya kelebihan dari penelitian ini apa, ya? Itu. Ya. Dibandingkan yang ini. Lihatlah penelitian yang kemarin contohnya kan ada di sini, ya. Iya. Sekitar 1 paragraf ini. Ya, kemudian ini Tunjang Mustafa pengangguran. Oke. Jangan lupa setiap jarak barisnya 1 dan boleh dia 10. Oh iya Pak. Boleh 10, hurufnya, fontnya boleh 10 gitu ya. Nah, bab 2-nya tambahkan lagi, ya, tapi ya, ini bab 2-nya. Coba terkait dengan kurva Philip itu
Oke, ini pengangguran ya. Probability itu inflasi dan pengangguran ya. Ya, kemudian minimum, oke, mencari kerja. Nah, ini pilihan terdahulunya. Kita tambahkan lagi nanti pilihan terdahulunya ada jurnal-jurnal internasional. Oh, Cari, ya, iya Pak. di Google itu. Nah, ini variabelnya tenaga kerja, upah, bidang pekerjaan, mempengaruhi tingkat pengangguran dan kesempatan kerja. Oke, ini. Kemudian, oke, hipotesisnya disesuaikan dengan jumlah rumusan dan ya, oke, ini metodenya, oke, dan penelitian, populasi. Nah, populasinya sebutkan. Oh iya Pak, ketinggalan Ini dulu. jadi populasinya nanti siapa? Jadi tentukan misalnya kalau datanya primer berarti langsung mencari data di kecamatan Stabat itu, ditanyai terkait dengan namanya itu pekerjaannya yang dikatakan dia menganggur, apa ukurannya. Nah, misalnya jumlah populasi, misalnya populasi jumlah tenaga kerja yang berusia di atas buat aja 17 tahun misalnya tahun yang tidak bekerja atau bekerja kurang dari 35 jam per minggu misalnya. Nah, populasinya. Jadi ada berapa? Karena kita belum mengetahui berapa jumlahnya. Kalau ada kan, oke. Kalau ada, silakan dibuat ada berapa jumlah pengangguran di kecamatan itu. Kalau nggak ada, nanti modelnya nanti saya kasih tahu contoh penelitian yang pakai ini. Jadi contoh penelitian yang pakai SEM. Di sini kalau bingung menentukan sampelnya langsung aja indikatornya ada berapa, variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 5 Pak. 5. Kemudian dimensinya ada berapa? Dimensinya dimensinya lumayan banyak, berapa ya Pak? 10 lebih. Ini aja dihitung. Iya, dihitung itunya, lupa bila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi A16. Jadi di sini 16. Nanti buat sampelnya perkalian 16 dimensi dikali boleh karena dia harus di atas 200 berarti dikali 15. Jadi berapa? Itulah sampelnya. Berapa? $240 Pak. Sampel. Oke, ya. Ini waktunya oke. Kemudian definisi operasional. Nah, definisi operasional itu ada definisi ini jangan dulu indikator, Dila. Iya, jadi masuk dulu, kemudian ini variabel dimensi dulu, baru indikator. Jadi iya Pak. Oke, kita masuk sini. Dimensi. Indikator. Jadi
ini dimensi yang ini. Oh Jadi iya Pak. indikator dari jumlah lapangan pekerjaan apa? Ada 2 atau 3, silakan. Oh Skala. iya Pak. Ini skalanya jangan nominal. Ya, skalanya dia ordinal. Ordinal ya Ya, Pak. ordinal atau interval. Oke, ini parabel teknik pakai angket, kemudian ini pakai SEM. Oke. Nah, daftar pustakanya. Oh daftar pustakanya iya Pak, Ya. nggak bila buat. Daftar pustaka. Oke. Iya Pak. Ya. Pilihlah Oke Pak. revisi. Kalau direvisi sekali lagi bagus, saya ACC biar cepat pengolahan datanya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, kita review selanjutnya ya. Review selanjutnya, siapa yang transmisi moneter tadi? Saya Pak. Iya, namanya siapa? Agus atau siapa? Tarisha Pak. Rizka? Tarisa Pak. Tarisa, oke. Baik, ini Tarisa. Oke. Baik. Nah, jelaskan sedikit judul, variabelnya, dan metodenya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal Metopel. Yang pertama judulnya itu adalah analisis transmisi kebijakan moneter dalam mengendalikan stabilitas harga dan output agregat Seven Emerging Market Asia Pasifik atau SEMA pasca COVID-19. Di mana dari judul saya ingin meneliti tentang kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di emerging market, yaitu 7 negara emerging market yang didasari oleh tingkat GDP terbesar di dunia yang mempengaruhi dunia gitu Pak. Di mana variabel saya gunakan itu ada 7 variabel. Y1-nya itu inflasi, Y2-nya itu pertumbuhan ekonomi, X1-nya suku kurs, ada suku bunga, ekspor, investasi, JUB, dan juga satu lagi. X1 itu kurs, X2 ada. Ya, metodenya apa? Metodenya ada 4 metode. Yang pertama simultan, yang kedua VAR, yang ketiga panel ARDL, dan yang keempat uji beda. Oke, baik. Jadi keempat metodenya mempunyai tujuan masing-masing ya, sesuai dengan karakter judulnya. Jadi kalau misalnya simultan dia berbasis teori, kita mencari teori, grand teori dan middle teorinya misalnya. Kalau PAR, ya model PAR itu untuk menguji jangka panjang ketarikan antara seluruh variabel. Jadi variabel dikatakan saling mempengaruhi interdependensi. Kalau panel RDL itu basis analisisnya berbasis negara, ya karena lokasinya lebih dari satu, dan uji beda untuk menguji dampak COVID terhadap beberapa transmisi kebijakan moneter. Oke, ini sudah oke ya covernya, ini kata pengantarnya, kemudian daftar isi. Oke, nah di latar belakang ini terkait dengan ini paragraf umum ya, bilang bagaimana kondisi ekonomi selama ini. Nah sebelum masuk ke COVID, nah ini COVID ya kan. Jadi selama ini kan kondisi ekonomi baik-baik aja, bagus-bagus. Ternyata begitu ada COVID, terjadi resesi ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang minus dalam lebih dari 2 kuartal gitu. Nah gitu. Jadi ini COVID, masukan COVID, kemudian bagaimana perkembangan COVID dan perkembangan COVID itu mempengaruhi kondisi ekonomi, stabilitas ekonomi dan stabilitas harga ya gitu. Kemudian ini negara-negara yang ini sudah ditunjuk negara-negara yang memang mau diteliti. Pak, tapi di bawahnya ada juga Pak dasarnya gitu Pak, kayak berdasarkan GDP terbesar.
Oke, baik. Nah, ini kan itu negara itu COVID lah ya. Ini 30 negara emerging market ya. Dari 30 negara emerging market ini oke. Nah, ini 30 negara dengan penyumbang GDP. Oh, berarti sampelnya negaranya kamu ambil berdasarkan negara yang GDP-nya tertinggi. Kenapa Amerika nggak masuk? Kan ini di Asia Pasifik gitu, Oh Pak. iya, dia kamu batasi Asia Pasifik. Iya, Pak. Baik, kalau misalnya global, kalau global berarti kamu harus ngambil yang ini. Tapi karena kamu batasi di Asia Pasifik, betul ya. Jadi di daerah-daerah Asia Pasifik. Oke, oh APEC ya, itu ya. Tapi kalau misalnya 10 negara terbesarnya, ya kamu ambil yang ini. Indonesia kan udah termasuk ya. Indonesia ranking 7. Ranking 7, kemudian sumbernya jangan lupa. Sumbernya dari mana, linknya ya. Ya, Langsung Pak. linknya, kemudian nah setelah negaranya dipilih ya, pilih. Jadi alasan menggunakan negara ini dan alasan kenapa menggunakan istilah apa istilahnya, PEMAP. Saya Pak. Iya, PEMAP Oh ya, ini. ini belum diganti. Itu Nah, FEMAP. istilah PEMAP itu alasannya yang kuat apa ya? Ya kan? Ya bahwasanya 10 negara 7 negara ini kalau dibulatkan menjadi berapa persen menguasai pangsa pasar dunia misalnya, apakah 30% atau berapa persen? Maka penelitian ini bisa mewakili untuk penelitian yang seluruhnya misalnya gitu. Ini GDP berdasarkan tahunnya. Tahun bila ya, kemudian ini grafiknya, betul ya. Oke, ini grafiknya ada. Setiap grafik di bawahnya ini argumen sendiri ya kan. Ini ada dukungan dari mesti ada di bawah grafik ya, ada dukungan dari apakah artikel terdahulu, penelitian terdahulu, atau pertanyaan yang dari misalnya dari publikasi misalnya menurut si A bahwasannya memang selama ini selama COVID PDB mengalami penurunan ya, resesi ekonomi kan di sekian negara di dunia mengalami resesi ekonomi atau pertumbuhan minus dalam kurung menurut siapa gitu. Nah, ini PDB berdasarkan kuartal ya, yang ditandai ini yang sesudah COVID ya. Ya, Pak. Oke, ini PDB sebelum dan pada saat COVID ya. Nah, sama. Jadi pernyataan di sini, ini kan pernyataan kita sendiri berdasarkan grafik, didukung dengan pernyataan siapa bahwasanya. Nah, ini kan resesi ekonomi ini, ya kan, resesi ekonomi. Nah, dari artikel mana, dari jurnal mana, atau dari majalah mana yang menyatakan bahwasanya resesi ekonomi terjadi karena COVID ya, ini pernyataannya gitu. Jadi pernyataan kita didukung dengan pernyataan orang lain seperti ini. Misalnya itu ditambahi ya. Oke. Ini inflasi berdasarkan tahun ya. Ya, ini berdasarkan tahun, kemudian ini inflasi berdasarkan bulan. Oh, kamu inflasinya per kuartal juga? Pak, cuman untuk di grafik biar diambil lebih sedikit gitu, Pak. Ya, tapi kalau untuk di penjelasannya sama, Pak, pakai bulan juga. Ya, tapi nanti waktu ngolah datanya pakai yang bulan supaya hasilnya lebih bagus lagi. Ya, Pak. Ya. Tapi kalau GDP tidak ada per bulan memang. Kalau inflasi ada per bulan. Jadi kalau ada per bulan, ya nanti ini udah bagus, nggak apa-apa nanti waktu ngolah data. Nah, ini sumbernya ini bagus seperti ini sumbernya. Kalau grafik sumbernya tabel yang atas sudah betul. Oke. Nah, ini ya seperti ini, ada dukungan-dukungan teori pernyataan. Setiap pernyataan kamu ada dukungan dari yang ini seperti ini. Ya, kamu bilang misalnya bahwasanya inflasi ya selama COVID inflasi mengalami penurunan atau peningkatan atau bagaimana?
Nah, itu didukung oleh siapa? Pernyataan siapa gitu. Jadi ini kurs ya, kurs negara berdasarkan tahun ya, ini terdepresiasi ya. Semua negara terdepresiasi ya. Ini karena perkembangannya seperti ini, hati-hati karena kan ini cenderung ke arah depresiasi itu. Kemudian data kurs ini sebelum dan pada saat COVID ya, oke, betul. Nah, oke. Nah, oke, bagus. Ini identifikasi masalah. Penomorannya habis B harus 1, jangan penomoran itu ya jangan ini. Jadi kalau misalnya yang benar itu penomoran yang A habis A apa? Habis A 1, habis 1 A kecil, habis A kecil 1 buka kurung, baru A buka kurung 1 dalam kurung, baru A dalam kurung. Itu penomoran yang memang sudah diresmikan seperti ini. Jadi A seperti ini dia. Oke. Jadi habis A 1. Jangan habis A besar A kecil ya penomorannya. Ya, Pak. Oke. Jadi setelah ini 1 dia. Oke. 1. Nah, ini. Oke. Terjadi ini identifikasi masalah itu adalah ringkasan pernyataan yang negatif, betul. Misalnya terjadi peningkatan inflasi, terjadi depresiasi kurs gitu. Ini batasan terkait dengan negara dan negara, variabel dan modelnya. Rumusan masalah ini memakai sesuai dengan rumusan masalah ini ada simultan ya. Rumusan simultan ada 2 ya. Yang satu ke Y1, yang satunya lagi yang ke Y2 ya. Y1-nya Berarti dipisah dia gitu, Pak? Terpisah. Ya, ya. Jadi Y1 apa? Inflasi, Pak. Oke. Jadi simultan terhadap stabilitas harga. Ya. Nah, ini berbuang. Baru ini terhadap output agregat. Nah, 2 ya. Oke. Kalau VAR, nah kalau VAR harusnya, tapi nggak apa-apa digabungkan. Ya, boleh berdasarkan jumlah variabel. Jumlah variabelnya berapa? 7, Pak. Boleh disatukan, tapi boleh juga 7. Lihat persamaan kamu di VAR kan ada 7, ya kan? Misalnya inflasi tahun sekarang, ya kan? Ya kan? Berkontribusi terhadap terhadap inflasi tahun sebelumnya. Dan apalagi kurs misalnya PDB, nah gitu. Nah, jumlahnya 7 ya, boleh 1 boleh 7. Rumusan masalah yang panel. Kalau yang panel ada berapa? 7 kan? Iya, Pak, 7. Iya, VAR boleh 7 boleh 1, enggak apa-apa. Antar variabel saling berkontribusi satu sama lain, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu di VAR ya. Kemudian rumusan uji beda ya ada 2, satu terdapat perbedaan antara stabilitas harga dan satu lagi terhadap output agregat. Oke. Tujuannya disesuaikan dengan kemudian kehasilan penelitian ya, yang membedakannya itu variabel, model, lokasi dan waktu penelitiannya apa.
Nah, di sini dijelaskan juga, lihat penelitian terdahulu yang dikasih itu, ya. Jadi novelty-nya, penelitian. Nah, lihatlah, apa sih yang membedakan penelitian ini dengan penelitian kamu? Ya, gitu. Apa sih membedakannya? Ya. Oke. Ya. Jadi kan belum pernah ada penelitian yang lain, ya, belum pernah ada penelitian yang lain yang menggunakan 4 metode, ya, dengan variabel dan negara yang ini gitu, ya, pasti belum pernah ada, kan? Jadi ini penekanan kamu bahwasanya kamu punya novelty yang tinggi yang bisa diangkat itu. Penyusunannya yang bagus lah ini, jangan ada spasi, ya. Kemudian ini grand teorinya untuk Fleming, ya, dibuat situ dia grand teorinya dulu apa, grand teorinya apa, lihat dengan terdahulunya yang di contohnya itu loh, ya kan, teori dan nomor 3 teori. Setelah itu baru dijelaskan ini modul Fleming ini grand teori, ya, penjelasan grand teori. Nah, baru modul Fleming. Kemudian ini modul Fleming, ya, berupa SLM. Kalau inflasi itu teori, ya, apply teori, ya, penjelasan apply teori inflasi. Oke. Kemudian ini middle teori, transmisi kebijakan moneter itu middle teori. Nah, ini middle teori. Pertumbuhan ekonomi itu apply teori, ya, dipisahkan. Nah, ini sudah ada apply teorinya seperti ini. Oke, jumlah beredar itu apply teori. Pertumbuhan ekonomi apply teori, ya. Kalau middle teori itu kebijakan moneter, transmisi moneter, itu ya. Ini penelitian terdahulu, oke. Ada berapa penelitian terdahulunya? 85, Pak. 5. Ini kerangka berpikir dan kerangka konseptual. Ya, judulnya kerangka berpikir dan kerangka konseptual. Nah, ini kerangka berpikir bagaimana alur pikir, ya. Oke, kemudian muncullah kerangka konseptual simultan. Oke. Nah, pertanyaannya di persamaan kurs itu memang nggak mempengaruhi PDB? Nggak apa-apa, kan kamu harus punya argumen gitu. Ya, ini kan sesuai dengan rumus ya. Jadi persamaan inflasi hanya ada kurs, jumlah uang beredar dan bunga gitu loh, ya kan? Iya, Pak. Jadi kamu harus punya argumen yang kuat bahwasanya persamaan kurs tidak ke PDB atau persamaan jumlah uang beredar tidak ke PDB gitu. Itu ada maknanya. Ini kerangka konseptual untuk VAR. Kamu sekarang pakai SPAR ya, jangan VAR lagi ya. Itu punya Kak Melenia kan SPAR dia. Ikuti contohnya ya. Iya, Pak. Hampir sama. Tinggal oke. Kemudian ini panel RDL untuk stabilitas harga, dan ini untuk output agregat ya. Ini untuk output agregat ya. Nah, ini kerangka konseptual untuk uji beda. Kamu mesti belajar membuat tata letak yang bagus. Oke, ini uji bedanya. Kemudian hipotesisnya disamakan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Oke, ini pendekatan penelitian. Oke, kemudian setiap ini harus sumbernya mana?
Ada Pak di Oke. Oh ya, ini ya. Ya, jadi inflasi sumbernya dari mana? Dari World Bank atau seisi di data dan seterusnya, ini sumbernya. Gitu. Pengumpulan data, ini modelnya simultan. Oke. Ini exactly atau over? exactly dan over Pak. Persamaan 1 exactly, persamaan 2 over. Oke. Exactly dan over ya. Jangan under ya. 3/3. Oke. Saya pikir bab 3-nya ini udah oke ya. Nah, oke. Jangan lupa ya, tambahkan yang SVAR ya. Itu kan VAR. Nah, ini kan VAR ini. Lihat punya Kak Melania SVAR. Nambahkan rumus sedikit ya. Iya Pak. Ini uji beda untuk mengetahui dampak COVID. Baik, untuk review punya Tarisha ini udah bagus. Saya pikir sekali lagi nanti ACC, datanya sudah lengkap semua Tarisha? Tinggal variabel lain Pak yang bulanan, tinggal sedikit lagi untuk dikumpulkan gitu Pak. Oke, kamu masih ada waktu sampai pertemuan ke-9, ya kan? Artinya masih banyak waktu, jadi cepat di-ACC-kan, dikumpulkan, nanti begitu pertemuan 9 sudah bisa ngolah data. Ya, sudah bisa ngolah data. Jangan lupa, kalau proposalnya nggak di-ACC, kalau pengolahan data interpretasinya juga nggak di-ACC, tak lulus. Kalau nggak lulus, tak bisa ngajukan judul, tak bisa buat skripsi, nggak tamat-tamat. Ya, jadi fokus untuk mengerjakan tugas ini ya, proposalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Selanjutnya, siapa yang mau direview di sini? Ini satu orang lagi ya. Daftar pustakanya jangan lupa, Tarisha. Ya Pak.